Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 12 Februari 2023, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta Minggu 5 Februari 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp14.052.000. Syukur sebesar Rp4.416.500, persepuluhan sebesar Rp2.282.500, dan sarana fisik sebesar Rp631.000. 2. Penerimaan kolekta Minggu 5 Februari 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp12.373.000. Syukur sebesar Rp1.621.000. Persepuluhan sebesar Rp6.571.000 dan sarana fisik sebesar Rp791.000. 3. Kebaktian Minggu 12 Februari 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta F. Serang. 4. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Tata kebaktian yang dipergunakan dalam tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Leon Van Tunlebit dan The Bars. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 97 ayat 1 dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani 131 ayat 1 dan 2. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 12 Februari 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon,
Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSD Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Langit
Jemaat yang mengikuti Yesus, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengaku keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjauhi habdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan yang lain.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat kita akan membaca bagian Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-9 yang nantinya akan dibacakan secara bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk pembacaan firman dimaksud. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai dengan 9 di bawah perikop perselisihan. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepada. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.
baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan nama-Nya kapan dan di mana saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Paulus menulis surat pertama Korintus kepada gereja di kota Korintus karena berita yang sudah sangat banyak ia dengar terkait dengan pertikaian atau konflik yang telah berpotensi besar menuju kepada perpecahan jemaat. Saudara-saudara, konflik di Korintus tidak lagi dilihat dari dimensi teologi semata, bukan perkara rohani saja yang menyebabkan perpecahan, tetapi telah meluas kepada aspek politis. Klaim antar kelompok-kelompok dalam jemaat, beta dari golongan Paulus, beta dari golongan Apolos, beta dari golongan Kefas, bahkan ada yang mengklaim diri sebagai golongan Kristus. Setiap faksi ini mengembangkan ide pemisahan total dan penolakan terhadap golongan yang lain. Dan sudah pasti, saudara-saudaraku, dampak ekstrimnya yaitu menciptakan keretakan di dalam persekutuan jemaat. Pertarungan kekuasaan menguat dan juga diperkeruh dengan perdebatan panas di setiap sudut kota. Perdebatan panas dalam pertemuan-pertemuan, dan itu membuat kota Korintus menjadi sangat dinamis. Jemaat Tuhan, situasi sosio-teologi ini mendorong Paulus menulis surat pertama Korintus ini sebagai upaya pastoral untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menimpa jemaat Korintus. Dan ternyata bahwa perpecahan itu terutama terjadi karena setiap golongan menonjolkan hikmat manusia. Setiap golongan merasa pandangannya yang paling benar. Setiap golongan memaksakan keinginannya terhadap golongan yang lain. Hikmat manusia mendominasi perspektif sehingga perkara-perkara dunia menjadi fokus utama. Bagi Paulus, perkara duniawi harus dibicarakan dalam kerangka membangun persekutuan. Karena apa, Bapak Ibu? Gereja harus bersinergi dengan multi pihak. Gereja tidak bisa berdiri sendiri. Gereja tidak bisa eksklusif. Tetapi gereja harus bersinergi untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Jemaatku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menegur jemaat Korintus dengan keras karena kehidupan kerohanian mereka tidak bertumbuh. Mereka telah
terpolarisasi dalam faksi-faksi yang mengusung agenda utama mereka, yaitu yang pertama, pergumulan kekuasaan. Dan ini berkaitan erat dengan isu siapa yang berkuasa, siapa yang mendominasi pengambilan keputusan, siapa yang berhak menentukan mana yang benar, mana yang salah, dan isu-isu yang lain yang seluruhnya tidak mendatangkan kebaikan bagi pertumbuhan jemaat Korintus. Dan tidak heran Paulus jengkel ketika melihat situasi ini. Membaca dalam pertama Korintus 3 ayat yang pertama dan seterusnya, ia menyebut mereka sebagai orang-orang yang duniawi, orang-orang yang hanya mengandalkan hikmat manusia dan belum dewasa dalam Kristus. Malah dia bilang mereka adalah bayi-bayi yang masih butuh susu. Saudara-saudara, membaca analogi ini tidak ada yang salah dengan bayi. Semua orang memulai kehidupan dengan cara seperti itu. Bayi membutuhkan banyak perawatan, dan biasanya Bapak Ibu, bayi mau ambur di mana saja terserah. Bayi memang berantakan dengan berbagai cara, dan itu memang masa-masa yang sangat menyenangkan. Tidak ada yang keberatan ketika masih kecil, ya. Tidak ada yang keberatan ketika bayi masih butuh perawatan. Kita semua harus memiliki perhatian seperti itu, dan orang tua pun pasti terbiasa dengan mengganti popok setiap waktu. Tetapi ini yang mesti menjadi penekanan kita, saudara-saudara jemaat. Ketika kondisi itu terus berlanjut, dan bayi menjadi 5 tahun, tumbuh menjadi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan jika masih membutuhkan jumlah perawatan yang sama, dan kita masih mengganti popoknya, itu adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Itulah yang dibicarakan Paulus di sini. Masa bayi rohani yang berlangsung terlalu lama, dampaknya pasti berpengaruh di ruang-ruang perjumpaan kita. Masa bayi rohani yang terlalu lama pasti mengganggu pertumbuhan, mengganggu dinamika persekutuan. Nah, yang paling sakit itu adalah Bapak Ibu, apa-apa sadiki bawa akang keperasaan, baperan, jalus, sombong, tinggi hati, egoisme mulai muncul. Itu ciri dari masa kanak-kanak. Dan beta yakin ketong semua dalam persekutuan ini sudah melewati masa-masa itu. Ketong sementara bertumbuh ke dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, disinilah letak ironisnya. Jika mulai baku klaim untuk menyatakan diri dari berbagai golongan, Paulus bilang, sekalipun pakai label Kristus, tidak akan membuat mereka lebih baik dari yang lain. Sumber persoalan yang dikembangkan bukan pada nama siapa yang mereka tempelkan pada slogan mereka itu, tapi pada cara berpikir eksklusif pada konstruksi identitas mereka. Mereka membangun identitas mereka dengan cara yang sangat eksklusif. No, kalau suklaim beta dari golongan Paulus, maka pasti beta akan menarik batas yang jelas. Beta bukan bagian dari golongan Apolos. Padahal baik Paulus, Apolos, Petrus, Kefas, dong semua adalah pilar penyokong berdirinya persekutuan di Korintus. Dan tidak mungkin untuk saling meniadakan.
Terhadap kondisi ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana Paulus menyikapi persoalan di Korintus? Dan ini sekaligus menjadi cara kita, cara persekutuan ini menghidupi pesan ini di dalam ruang-ruang interaksi kita. Teks pertama Korintus 3 ini, Paulus memakai dua analogi, pertanian dan juga bangunan. Bapak Ibu, konsep ini digunakan untuk menunjukkan yang pertama, bagaimana menghidupkan ruang liminalitas. Persekutuan jemaat sebagai komunitas yang terbiasa memprioritaskan soal-soal yang utama. Tidak menguras energi untuk soal-soal yang tidak kontributif. Sing baku malawang yang sing penting yang dapat menghambat pengembangan persekutuan. No, perkara-perkara yang utama itu apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Menurut Filipi 4 ayat 7 dan 8, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Paulus bilang, pikirkan semua itu. Jika kita berharap, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika kita merindukan kehidupan spiritualitas kita menjadi dewasa, ya mari kita taruh hati for apa yang mendatangkan damai sejahtera. Mari kita taruh hati for apa yang mendatangkan sukacita. Jang maniso deng suka baku kles. Jang maniso deng suka tak kiri-kiri. Pasang ego tinggi dalam pelayanan, dalam hidup bermasyarakat, sing bisa tundu sadiki musti sombong. No, kalau taruh hati di situ, nanti sukacita pasti hilang. Karena itu Paulus bilang, taruh hati for semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu, karena itu berkontribusi untuk membangun persekutuan. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menjadikan persekutuan jemaat sebagai komunitas hybrid, komunitas yang terbuka, yang menghargai perbedaan sebagai potensi yang saling melengkapi. Jadi kalau klaim diri sebagai golongan Paulus, kalau klaim diri sebagai golongan Petrus, Apolos, harus dalam bingkai memperkuat identitas Kristiani kita. Sing bisa dikurung dalam eksklusivitas kelompok. Karena baik Paulus, baik Petrus, baik Apolos adalah sama-sama bagian integral dari persekutuan. Dan karena itu identitas harus dibangun di atas pemahaman bahwa persekutuan kita adalah persekutuan yang terbuka, yang menghargai perbedaan. Entitas yang hybrid. Itu yang mesti menjadi kesadaran kita. Bukankah persekutuan jemaat ini juga dihidupi dalam konteks masyarakat kultural, beragama, yang punya kapasitas sumber daya lintas keilmuan. Kita semua tumbuh di dalam beragam kebudayaan masyarakat. Ada masyarakat Halmahera, Lease, Ambon, Pulau Seram, Maluku Tenggara, Lemola, Babar, Kisar, Aru, Banda, Ternate. Ada juga komunitas Sula, Tobelo, Bacan, Obi.
ada juga terdapat etnis Tionghoa, Jawa, Batak, Manado, Toraja, dan lainnya. Saudara-saudara jemaat, keragaman budaya yang multikulturalisme menjadi ciri kebudayaan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara. Hingga tentunya pasti semua datang dengan cara pandang kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Inilah ketumpung kekayaan komunitas kekristenan yang sudah pasti juga kalau ketong satu dalam persekutuan, dia pasti mempengaruhi ketumpung cara pandang, mempengaruhi cara menilai, dan juga mempengaruhi cara memutuskan. Keragaman dan perbedaan itu given, itu karunia yang terberi, sudah seperti itu tetap ada dan tidak bisa diubah menjadi persamaan. Tetapi cara berpikir atau cara melihat perbedaan itu yang mesti diubah. Perbedaan itu anugerah, dileburkan di dalam komunitas, di dalam persekutuan untuk menjadi kekuatan yang menghidupkan. Ketong beragam, etnis beragam, orang bilang multikultural. Itu kekayaan yang kalau dikelola dengan baik menjadi potensi yang menghidupkan persekutuan dalam segala dimensi, dalam segala ruang-ruang perjumpaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam gereja ini beta mau kasih ingat ketong semua. Semua orang boleh pamer dia pun kehebatan. Forecast tunjuk dia lebih hebat dari yang lain. Seng boleh pamer dia lebih penting dari yang lain. Seng boleh pamer kalau dia lebih baik dari orang lain. Seng boleh pamer kalau dia lebih istimewa dari yang lain. Kas tunjuk mengerti dan kehebatan dari begitu saja sama. Ketong bikin hilang hormat, hilang sukacita dan damai hati. Paulus bilang tadi, taruh hati for apa yang mendatangkan kebaikan bagi persekutuan jemaat. Jangan taruh hati for soal-soal yang mematikan persekutuan jemaat. Pasti hilang damai hati. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi bukan ketong lai, tapi Kristus. No kalau punya kelebihan, ketong pikul gelar yang banyak, ketong punya jabatan yang banyak di gereja, ketong punya jabatan di masyarakat, di sekolah, punya jabatan dalam ruang-ruang perjumpaan kita. Bukan karena beta mau bilang, hey, beta ini boleh. Kalau beta sing ada, barang-barang mantap semua. Sing begitu Bapak Ibu. Tapi ketong mau jadi saksi Kristus bukan karena ketong mau pamer diri. Tapi yang betul itu ketong mau jadi berkat for banyak orang. Tuhan tolong ketong semua. Amin.
Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, yang dari tadi disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang keenam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara Pendeta Leon Fatun Lebit, disilakan memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Shalom, selamat hari Minggu jemaat. Lagu yang akan kita bawakan berjudul Datanglah Yesus Sumber Rahmat, dan dalam versi Inggrisnya, kisah dari lagu ini Come Thou Found Every Blessing. Dan kisah dari lagu ini ditulis oleh Robert Robinson tahun 1758 kalau tidak salah. Dan Robert Robinson ini ditinggal ayahnya dan dia hidup dengan ibunya, tapi ketika ayahnya meninggal dia sangat nakal, dan usia 14 tahun Robert Robinson dikirim ibunya ke London, dan usia 17 tahun dia bersama dengan dia pun geng mengikuti sebuah ibadah dengan maksud untuk mengejek orang di dalam ibadah itu. Tetapi ketika pendeta khotbah, Robert Robinson tersentuh dan akhirnya dia menjadi seorang pendeta dan dia menulis lagu ini, Come Thou Found Every Blessing. Let thy goodness like a
find me wandering hard to deep. Born to wander, Lord, I feel it. Born to live the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy cards above. All else I adore your name. Above all else, turn my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name. Above all else, turn my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name. Above all else, turn my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name. Above all else, turn my heart to sing your praise. The highest praise, the highest praise, the name above every name. Born to wander, Lord of fear. Born to live the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for the cards above. Terima kasih untuk kidung pujiannya, Tuhan memberkati. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Engkau ditebus
Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber berkat, di depan-Mu telah terkumpul persembahan umat-Mu yang di bawah di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga maupun persekutuan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan tangan-tangan yang mengelola, demi untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The Brothers disilakan memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Shalom jemaat, selamat hari Minggu semuanya. Ketua akan nyanyi satu lagu judulnya Day Star. Lagu ini adalah doa perenungan tentang betapa seseorang itu merasa dengan Tuhan dia mampu melalui segala hal. Bahwa berjalan dengan Tuhan itu bisa menyibakkan hal-hal yang dulu tidak bisa dia lihat. Semoga lagu ini jadi kekuatan, jadi berkat untuk kita semua. Selamat memasuki hidup di minggu ini dengan pergumulan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. A rose of Sharon, show me how to grow in beauty in God's sight. Furthest of the thousand, make me a reflection of your light, of your light. I pray, Day star, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I follow. Anywhere you open up the door. Let your word speak to me. Show me what I've never seen before. 'Cause Lord, I just wanna be a witness. I know only you can take what's wrong and make it right. Day star, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Oh Lord, I see the world of dying, wounded by the master of deceit. Oh, groping in the darkness, haunted by the years of past defeat. Oh no. But I see you standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes. In your eyes, Lord, I pray. Day star, shine down on me. Let your love shine
just wanna be a witness. I know only you can take what's wrong and make it right. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Jesus, shine down on me. Let your love shine through me in the Terima kasih untuk kidung pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tenang. Kita masuk dalam doa syukur. Dan doa ini kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Kami muliakan nama-Mu, ya Tuhan Allah kami. Kami nyatakan syukur padamu karena kesempatan berharga Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Kami datang dengan berbagai latar belakang kehidupan kami. Kami bersujud di hadapan hadirat-Mu, menaikkan pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan karena kebaikan Tuhan nyata bagi kami. Tuhan, kami datang padamu. Kami mau bilang tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kami, sia-sialah apa yang kami kerjakan. Semua yang kami dapat, semua yang kami kerjakan, semua berasal dari tangan kasih-Mu. Untuk itu kami mensyukuri semua nikmat dan karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Secara pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat ini. Bapa di sorga, kami berdoa, menyerahkan pergumulan jemaat-jemaat dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir. Kami menyerahkan pergumulan mereka khusus. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Anak yang dari kandungan ibu sampai orang tua kami yang beruban putih. Berkati kami semua ya Bapa. Berkati kami dengan apa yang kami lakukan. Di medan gumul kami masing-masing. Dengan semua peran yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah Tuhan sertai kami, berikan hikmat-Mu bagi kami, hikmat yang berasal dari Allah, mendominasi pikiran kami, agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan selaras dengan tuntunan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami menyertai seluruh pergumulan jemaat ini yang datang dengan berbagai keluh kesah, dinaikkan di hadapan hadirat-Mu, mendoakan semua yang mereka taruh di hadapan. Anak-anak kami yang bergumul dengan pekerjaan, yang sampai dengan hari ini masih mencari lapangan pekerjaan. Tuhan sertai mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan sediakan berkat yang terindah atas seluruh pergumulan mereka. Seluruh pergumulan keluarga
kami taruh di hadapan-Mu. Biarlah semuanya Tuhan dengarkan, Tuhan jawab seturut kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa, menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan di Klasis Kota Ambon, bahkan di Seantero, Gereja Protestan Maluku, yang masih bergumul dengan persidangan-persidangan jemaat. Tuhan hadir di tengah kehidupan jemaat-jemaat kami ini. Berikan hikmat Allah menguasai seluruh percakapan mereka, agar apa yang diputuskan nanti semuanya bermuara pada kebaikan jemaat untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa, kiranya Tuhan menolong semua perangkat pelayan, para hamba-hamba Tuhan di seluruh jemaat dalam wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan rencana pelaksanaan sidang klasis Kota Ambon yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Februari. Berkati panitia yang mempersiapkan event ini, sehingga waktunya semua boleh berlangsung di dalam kasih penyertaan. Bapa di sorga, kami berdoa, menyerahkan firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah firman itu jatuh di tanah hati kami masing-masing, tumbuh berbuah di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadikan hidup kami sebagai orang-orang yang terbuka terhadap berbagai perubahan di sekitar kami. Mari kuasailah hidup kami masing-masing, agar hikmat manusia yang Tuhan anugerahkan pada kami aktakan selaras dengan hikmat Allah yang menuntun kami melewati jalan-jalan pengabdian kami. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh pendukung liturgi dalam kebaktian ini. Majelis jemaat yang bertanggung jawab langsung untuk kebaktian ini, jemaat GPM Silo, Tuhan berkati. Ya Tuhan, berkati juga semua pendukung liturgi, pemain musik, kolektan, yang mempersembahkan pujian kepadamu. Kami persembahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan, mari pegang tangan kami, hentar kami di usbu yang baru, jaga pelihara kami di medan gumul kami masing-masing, dalam peran apapun yang kami mainkan. Berikan hikmat-Mu menguasai kami, agar di usbu yang baru nanti, kami semua kedapatan baik-baik saja. Dan apa yang kami persembahkan untuk Tuhan. Kami manusia punya keterbatasan, kami punya dosa yang banyak. Tetapi kami yakin dan percaya, Bapa telah mengampuni kami. Dengarkanlah pergumulan ini Bapa. Jawablah pergumulan ini bukan karena kehendak kami, tetapi karena kehendak Tuhan yang berlaku atas hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawab. Persekutuan jemaat, terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, kebaktian kita selesai. Selamat malam, Shalom.